Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 01 dari mata kuliah Pengembangan Agama dan Moral Anak Usia Dini dari Rombel 07 dan dosen pengampu Ibu Mutmainnah SPD MPD yang beranggotakan Syarifah Zakia, Indah Sahara, Desika Wulandari, Tasya Aulia Zikri, dan Rodotul Jannah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok yang berjudul Penerapan Sosial Emosional dan Nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini. Stay tune teman-teman. Baik, saya Syarifah Zakia. Pemateri yang pertama akan memaparkan materi yang berjudul Mengenalkan Pendidikan Islam pada Anak Usia Dini. Pendidikan agama Islam adalah suatu upaya sadar dari pendidik untuk peserta didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani agama Islam dan sesuai dengan ajarannya. Dan dalam pendidikan agama Islam, guru juga mengajarkan untuk menghormati sesama agama lain agar terciptanya kerukunan dan kesatuan antar umat beragama. Dalam pendidikan agama Islam juga memiliki fungsi dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah pengembangan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk akhirat maupun dunia. Kemudian penyesuaian mental dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya menjadi lebih baik. Fungsi selanjutnya adalah perbaikan. Jadi dalam perbaikan ini anak-anak bisa memperbaiki kesalahan mereka dalam keyakinan mereka dalam beragama Islam, kemudian dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dalam pemahaman ajaran agama Islam, kemudian dapat memperbaiki juga dalam pengamalan mereka sehari-hari tentang ajaran agama Islam yang telah mereka pelajari. Ada ruang lingkup pendidikan agama Islam dengan anak usia dini. Yang pertama adalah perbuatan mendidik itu sendiri. Perbuatan mendidik itu sendiri adalah seluruh kegiatan, sikap maupun ajaran-ajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anak didik. Anak didik adalah objek yang terpenting dalam pendidikan. Yang ketiga adalah dasar tujuan pendidikan agama Islam. Dasar tujuan pendidikan agama Islam adalah fondasi atau fondamen yang menjadi sumber dasar dalam kegiatan pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah subjek yang melaksanakan pendidikan agama Islam. Jadi dalam hal ini pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik itu tidaknya pendidik berpengaruh besar pada hasil pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana pendidik memberi contoh kepada anak asuhnya, begitulah sikap dari anak asuhnya ke depan. Ada aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan agama dan moral. Yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif adalah kemampuan anak dalam membedakan hal baik dan hal buruk, dan dalam pemahaman mereka dalam menangkap pembelajaran dari pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah aspek afektif. Aspek afektif ini adalah hubungan atau kemampuan anak dalam merasakan dan mencintai hal-hal yang baik dalam pembelajaran agama Islam. Kemudian ada aspek perilaku. Jadi aspek perilaku kemampuan anak usia dini adalah dalam memilih perbuatan yang baik serta menghindari perbuatan yang buruk, dan dalam mereka menanggapi perilaku dari lingkungan sekitar yang baik dan buruk, dan perilaku mana yang dapat mereka ambil. Saya Desika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis proses perkembangan untuk mencapai STTPA anak. Apa sih yang dimaksud dengan STTPA anak? STTPA PAUD adalah standar yang dipakai untuk memilih tingkat pencapaian aspek perkembangan anak pada jenjang pendidikan anak usia dini. Nah, jadi STTPA ini berfungsi untuk sebagai tinjauan guru untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai anak selama ini.
Nah, juga standar ini dipakai sebagai contoh dalam memilih sejauh mana perkembangan anak sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, juga STTPA ini merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai kompetensi inti. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan teknik statistik presentasi, kemudian dianalisis menggunakan indikator tingkat ketercapaian tumbuh kembang anak, yaitu ketercapaian 6 aspek perkembangan anak meliputi nilai agama, moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan nilai seni. Dan juga yang kedua, mengklasifikasikannya kelas berdasarkan usia anak. Aspek perkembangan anak meliputi nilai agama, moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan nilai seni. Dan juga yang kedua, mengklasifikasikannya kelas berdasarkan usia anak. Dan juga yang terakhir yaitu dokumentasi pencapaian perkembangan pada tingkat harian, mingguan, semester, dan tahunan. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada metode-metode pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan anak. Nah, di sini pendidikan anak usia dini pada dasarnya merupakan upaya pemberian stimulus, bimbingan pengasuh, dan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi-potensi dalam diri anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Nah, pada pendidikan anak usia dini, guru juga dituntut untuk mampu membuat pembelajaran yang efektif dan menarik untuk anak. Nah, selain itu juga pembelajaran tersebut dapat mengembangkan 5 aspek anak, diantaranya ada nilai agama dan moral, fisik, kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Nah, guru di sini juga harus mampu memilih metode atau model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, dan tentunya metode atau model ini yang akan digunakan harus menyesuaikan dengan keadaannya, kebutuhan, dan kemampuan anak. Nah, di sini dalam memberikan pengajaran kepada anak usia dini pastinya tidak hanya memberikan dengan satu metode saja, karena anak juga akan merasa bosan dan pemahaman anak usia dini terhadap materi pun akan sulit, sehingga guru harus menguasai berbagai macam metode pembelajaran. Dalam setiap pertemuan akan ada banyak metode yang digunakan dan tidak hanya menonton pada satu metode saja. Di sini ada yang pertama, yaitu metode bermain. Nah, apa itu metode bermain? Nah, metode ini adalah metode yang sangat disukai oleh anak usia dini, karena anak usia dini memang masih dalam dunia anak-anak yang dalam kesehariannya lebih suka bermain. Metode bermain adalah cara untuk memberikan pengajaran kepada anak pengetahuan tentang materi yang diajarkan oleh guru melalui media permainan. Nah, contohnya di sini ialah bermain peran. Nah, yang kedua ada metode karya wisata. Nah, dengan metode ini anak juga mampu berkarya wisata dan juga melihat langsung atau pembelajaran secara konkret apa yang telah diajarkan gurunya. Nah, metode karya wisata ini juga ikut berperan dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Selanjutnya metode teladan. Nah, perilaku yang ditampilkan orang tua ataupun pendidik juga sangat menentukan baik buruknya perilaku anak usia dini. Jika orang tua atau pendidik berpenampilan dengan sederhana, bertutur kata yang sopan, dan juga mampu menampilkan perilaku moral yang sesuai dengan ajaran agama, maka anak juga akan menunjukkan hal tersebut. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Nah, di sini metode pembiasaan dinilai sangat efektif jika diterapkan terhadap anak usia dini. Hal itu dikarenakan anak usia dini memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang. Nah, sehingga mereka mudah diatur dengan berbagai kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Itulah sebabnya metode pembiasaan menjadi cara yang efektif dalam mengoptimalkan perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Selanjutnya ada metode perhatian dan pengawasan. Nah, di sini metode perhatian dan pengawasan merupakan kegiatan mendampingi anak di berbagai kegiatan dalam upaya mengoptimalkan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Ketika anak diperhatikan, ia akan merasa nyaman dan aman, hidup dengan penuh rasa cinta, optimis, dan memandang positif pada dirinya sendiri serta lingkungan.
Nah, selanjutnya ada metode hadiah dan hukuman. Nah, di sini orang tua dan pendidik dapat menggunakan metode hadiah dan hukuman dalam mengoptimalkan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Tujuan dari metode ini adalah anak yang akan diarahkan agar menjadi manusia yang berdisiplin diri dalam pergaulan sosialnya. Metode pendisiplinan diri tersebut ialah memberikan hukuman non-fisik bagi anak yang akan disiplin dan memberikan hadiah bagi anak yang berdisiplin. Selanjutnya ada metode nasihat. Dalam metode nasihat ini, orang tua juga pendidik memberikan pesan-pesan positif dalam berceramah kepada anak, baik itu secara individu maupun klasikal. Perkenalkan, saya Radatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu manfaat analisis STTPA anak. Nah, manfaat STTPA diantaranya yaitu 1. Sebagai standar untuk mengetahui tingkat perkembangan anak menurut kriteria yang ditetapkan pada setiap tingkatan usia, mulai dari usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Dan yang kedua, sebagai materi contoh dalam menyusun perangkat pembelajaran guru PAUD. Nah, pentahapan usia dalam STTPA terdiri dari 1. Tahap usia lahir sampai 2 tahun, terdiri atas kelompok usia lahir sampai 3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan, dan 18-24 bulan. Yang kedua, tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun, dan 3-4 tahun. Dan yang terakhir, tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Sintiana Sarika sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang peran penting pendidik dalam meningkatkan nilai agama dan moral. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik, tugas utamanya ialah untuk mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didiknya. Yang kedua, ialah guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar adalah menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menyampaikan materi ajar kepada siswanya. Yang ketiga ialah guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih dituntut untuk bisa bergerak aktif agar anak-anak yang dilatihnya bersedia melakukan apapun yang diajarkan. Yang keempat, guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik dan juga orang tuanya. Selanjutnya, guru sebagai pembaharu. Peran guru dalam pembaharuan pendidikan yaitu mendukung desentralisasi pendidikan, melakukan kolaborasi dengan masyarakat, menjadi pelaksana sistem pendidikan nasional, meningkatkan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan IFTEK. Selanjutnya, guru sebagai teladan. Secara sederhana, menjadi guru teladan adalah kemampuan seorang guru dalam mendapatkan sumber ilmu yang diajarkan dengan cara memberdayakan diri agar mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, guru sebagai peneliti. Penilaian itu ditunjukkan kepada proses maupun hasil pembelajaran melalui penelaah dan penelitian langsung. Artinya, guru bersangkutan menyadari ada masalah dan guru tersebut juga akan melakukan tindakan untuk memecahkan masalah pembelajarannya secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Nama saya Indah Sarah, saya akan menjelaskan tentang hambatan agama dan moral pada anak. Secara etimologi, kata moral berasal dari kata mos, dalam bahasa lain, bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak budi pekerti atau susila. Sedangkan secara terminologi terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif materialnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk moralnya berbeda. Dalam Kamus Psikologi menyebutkan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat istiadat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Perkembangan agama dan anak usia dini sebenarnya lebih dititik beratkan kepada pembiasaan dalam melakukan ibadah sesuai agamanya. Kemudian ada 9 faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan agama dan moral anak, yaitu yang pertama, kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang pada suatu lingkungan tertentu. Yang kedua, keadaan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat yang kurang stabil. Yang ketiga, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan ajaran agama dan dasar moral. Yang keempat, tidak terlaksanakannya pendidikan agama dan budi pekerti dengan baik. Yang kelima, kurangnya kesadaran orang tua akan urgensi pendidikan agama dan budi pekerti bagi anak. Yang keenam, banyak orang yang mengabaikan untuk berbuat baik. Yang ketujuh, suasana rumah tangga yang kurang baik. Yang kedelapan, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang bagi anak. Dan yang terakhir, kurangnya tempat pemberian layanan bimbingan serta tenaga layanan bimbingan anak. Yang terakhir, agama dan moral bagi anak usia dini sangat penting untuk ditanamkan di mana anak usia dini berada pada masa emas dan mempunyai perkembangan otak yang sangat dominan. Penanaman nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini akan dapat mendasari perilaku dan sikapnya terhadap kehidupan selanjutnya, baik masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.